Halo, apa kabar? Kita ngobrol lagi bersama dengan Bung Rocky Gerung. Bung Rocky, kita kemarin ketika membahas soal dibajaknya PDNS ya, Pusat Data Nasional Sementara kemarin kita bilang bahwa ini pasti dampak jangka panjang kalau pemerintah nggak mau membayar tebusannya gitu yang akan terasa. Kalau sekarang katanya minimal sudah bisa dikunci. Tapi ternyata dampaknya sekarang sudah mulai terasa itu, Bung Rocky. Ini satu, ini kabar buruknya dulu ya, Bung Rocky. Kabar buruknya itu ternyata ada 800.000 data mahasiswa yang menerima kartu KIP kuliah. Itu ya apa sih? Kayak beasiswa ini mungkin ya semacam seperti itu ya. Itu sekarang hilang, Bung Mm-mm. Rocky. Jadi ini harus mulai data ulang lagi manual. Tapi kabar baiknya saya kira dari sisi pemerintah, pemerintah bisa mengklaim bahwa kemiskinan itu sudah hilang di Indonesia, berhasil dihilangkan. Karena datanya hilang juga. Itu olok-olok dari netizen saja gitu. Juga data IQ nasional bisa hilang tuh kan. Karena Iya, iya. kita nggak lagi diolok-olok karena kita diolok-olok 78 IQ nasional kita. Dan itu juga yang menunjukkan betapa kita lemah di dalam persiapan untuk menghadapi artificial intelligence. Kan efeknya panjang tuh bahwa ada ratusan ribu mahasiswa yang terpaksa mesti input lagi dan input itu butuh waktu dan itu juga ingatan-ingatan dari dosen-dosen mereka atau administrasi kampus mungkin juga udah hilang sehingga akan ada pemalsuan data lagi segala macam tuh. Hmm. Jadi konsekuensinya panjang. Sementara saya baca tadi itu Menko Polhukam hanya bilang bahwa oke nanti kami juga berusaha untuk mengirim semacam teks atau apa namanya pemberitahuan supaya hati-hati ya di dalam membuat apa namanya password segala macam Mm-mm. supaya nggak dihack. Loh hacker itu nggak peduli dengan password, justru dia ingin membongkar password kan bagaimana? Ya. Jadi ini reaksi pemerintah seolah ini gampang nih. Sementara dalam dunia penghackeran ini, semakin paspor Anda kuat, semakin dia tertarik untuk bongkar. Jadi hacker justru melihat mana paspor yang kuat, artinya di situ disimpan rahasia yang lebih lebih banyak kan. Jadi dia akan bongkar itu tuh. Nah kelihatannya ini pemerintah nggak ngerti itu cara berpikir hacker. Jadi seolah hanya minta supaya hati-hati mak-mak atau mahasiswa bikin bikin password supaya nggak dijebol. Jadi keterangan ini menunjukkan bahwa kita tidak berpikir secara digital itu. Kita tidak being digital atau buta huruf secara digital, terutama pejabat-pejabat negara yang setiap kali berkomentar itu justru menimbulkan kelucuan. Padahal ini dunia yang sangat canggih, di mana justru kita mesti lakukan apa namanya kontra digital intelijen kan. Itu intinya tuh. Jadi sekali lagi ada kecemasan luar biasa tetap bahwa Indonesia ini betul-betul belum nyampe IQ-nya untuk masuk dalam dunia pertarungan digital ini. Ya sekali lagi ini konsekuensi dari Presiden Jokowi yang terus memelihara semacam semangat untuk memamerkan apa yang bisa dia pamerkan. IKN, infrastruktur, itu kan hal yang bisa dipamerkan. Sementara aktivitas intelijen digital itu dia abaikan. Dan itu yang menunjukkan bahwa Indonesia lemah dalam persaingan intelijen. Apalagi nanti masuk dalam intelijen militer, ya itu kita dengan mudah sistem kita di lockdown oleh seseorang, lalu diperas kita. Lalu kalau nggak diperas, kalau kita menolak maka dia akan bongkar data-data itu, dia akan publikasikan ke tempat-tempat yang lebih strategis kan, dijual ke intelijen asing segala macam. Jadi sekali lagi persiapan-persiapan memasuki era yang disebut tahun emas Indonesia, ternyata dunia backup kita itu masih kaleng-kaleng. Ya, ya. Ini saya kira ini baru awal ya, Bung Rocky. Kita bisa menduga begitulah ya. Ini pasti ini baru awal soal data KIP kuliah ini ya. Karena ini memang dampaknya langsung kan pada para mahasiswa ini dan jangan lupa ini kalau toh katakanlah nantinya bisa di data ulang gitu. Tapi ini kan prosesnya panjang dan biasanya ini nanti soal penyaluran dananya juga bisa terlambat dan sebagainya. Ini dampaknya pada si mahasiswa yang sangat membutuhkan uang itu juga itu cukup serius gitu. Satu. Yang lain yang seperti kita perkirakan ini nanti akan bermunculan nih dampak-dampak lain ya karena memang pusat data nasional Bung Rocky dan yang bisa di backup hanya 2%. Artinya kan ada lebih 98% data yang hilang dan itu betul-betul gila lah. Ya, misalnya soal tadi, ya, nanti pemerintah bilang ya cuma 800.000 itu bisa mereka daftar ulang. Bukan soal daftar ulang, itu banyak mahasiswa yang udah mau lulus, akhirnya mesti mulai dari awal, skripsinya terbengkalai lagi karena Ah, iya, iya. administrasi kampusnya akan menghalangi mereka. Mana ada buktinya? Itu artinya dia mesti ngekos lagi itu, ngekos 3 bulan ke depan itu duit lagi itu banyak betul mahasiswa yang udah kehabisan uang justru sekarang dipersulit lagi karena mesti daftar ulang dan itu artinya dia mesti tinggal lagi di kota itu sementara dia mungkin 300 kilometer dari
dari desanya tuh, ibunya bapaknya terpaksa jual sawah lagi itu karena dihitung harusnya semester ini udah selesai buat bayar uang kos, ternyata akibat dari kedunguan pemerintah, si mahasiswa akhirnya mesti daftar ulang secara manual, problemnya panjang lagi, bolak-balik naik Gojek. Jadi memang ini impactnya panjang itu. Jadi kalau sekedar bereaksi, kami nggak mau bayar karena kami nggak mau diperas oleh Ya. hacker tuh. Ya iya, karena kedunguan itulah maka hacker merasa oke, nggak usah bayar, tapi kami akan bocorkan nanti, makin lama makin tinggi transaksinya tuh. Dan lebih konyol lagi tuh, pemerintah itu bereaksi seolah-olah dia punya kemampuan untuk mengatasi masalah ini kan. Udah minta bantuan dari mana? Minta bantuan dari negara barat. Kemarin ada upaya minta bantuan untuk menyelesaikan ini, dan ongkosnya juga lebih mahal. Jadi sebetulnya kita mau lihat bagaimana kekacauan pikiran itu menghasilkan kekacauan kebijakan, sehingga data-data yang seharusnya bisa diselamatkan dari awal, bisa kita proteksi, terabaikan karena kita nggak mampu berpikir digital itu. Yang nggak mau berpikir digital adalah menterinya nggak mampu, PSSN nggak mampu tuh, bahkan Pak Menko juga nggak mampu. Dan itu kita lihat dari keterangan seolah-olah ini hal yang biasa tuh. Ya. Dan ini himbauan moral semua. Nggak ada himbauan moral. Ini kejahatan digital itu nggak memerlukan himbauan moral. Di belakang itu ada hobi, di belakang itu ada komplotan yang ingin memang merusak atau menjual beli informasi. Kan yang penting adalah ketaatan dalam berpikir tuh, bahwa ini kita menghadapi satu perang digital dengan kemampuan artificial intelligence yang nggak mungkin lagi diminta pertanggungjawaban moral, kan itu intinya tuh. Ya, Ini ya. jenis crime yang lain. Dan kita tahu bahwa data itu ya, saya kira sebuah pemerintahan dan sebagainya tanpa data itu menurut saya konyol sekali, karena kebijakan-kebijakan ini nanti dasarnya apa? Saya bisa membayangkan ini Bung Rocky, ketika Pak Prabowo memulai pemerintahan itu dan kemudian ternyata dia masih harus menunggu data itu diinput ulang. Itu kalau masih punya backup, masih punya simpenan bah gitu, punya data backup. Kalau tidak punya, bayangkan ini apa, dia mulai bukan hanya di satu sisi utangnya numpuk, tetapi begitu dia mau dari sisi data dia nggak punya sama sekali. Ini benar-benar situasi yang menurut saya memang nggak bisa dianggap hal yang biasa saja begitu. Ya tentu Pak Prabowo sebagai seorang militer tahu bahwa data itu sangat sangat menentukan strategi itu. Sama waktu soal Timur Timur yang saya kira juga beliau mengerti itu. Kita punya data tentang topografi Timur Timur itu warisan Belanda, yang dulu hutan, begitu pasukan kita tiba sebetulnya udah ladang terbuka, dihajarlah kita di situ kan. Kan itu sebetulnya hal yang dengan mudah kita antisipasi. Apalagi di dunia sekarang ini semua data itu dalam byte-nya itu, dalam simpanan DNA informasi itu bisa diutak-atik untuk menimbulkan data baru. Jadi betul Pak Prabowo akan ada kesulitan untuk menyusun rencana pembangunan dengan data yang tidak mungkin lagi valid itu. Itu kepusingan baru dari Pak Jokowi, Pak Prabowo. Ya. Selain kepusingan soal apa yang mesti dihutangi lagi, bagaimana yang mesti diefisienkan, sekarang dapat beban baru tuh. Jadi kelihatannya di era Pak Jokowi seluruh ketidakberesan itu muncul dan harus diatasi oleh Pak Prabowo. Ya, ya. Dan ini makanya juga ramai sekali ini desakan mundur terhadap Menkominfo Budi Aris Yadin, terus berdatangan begitu yang Bung Rocky, dan ini sudah hampir 20.000 yang tanda tangan di petisi online itu untuk mendesak mundur. Dan seperti biasa netizen kemudian bikin olok-olok, karena kan kemarin ketika Kominfo buat ucapan selamat ulang tahun buat Pak Jokowi itu dianggap seperti karangan bunga duka cita begitu. Nah sekarang sih ya sebenarnya yang lebih pantas menggunakan karangan duka cita itu Menteri Kominfo, bukan Pak Jokowi kan gitu. Jadi terlihat bahwa memang menterinya, ya kita tahu lah Pak Menteri ini aktivis tuh, dan Yes. tidak dilatih untuk memikirkan hal-hal yang subtil secara teknologi itu. Jadi beliau mungkin menganggap bahwa ini soal informasi aja tuh, tetapi di belakang pengetahuan beliau tentang informasi ada hal yang sublim yang harus dia deteksi dengan kemampuan nalar digital kan. Jadi itu yang juga mestinya kan Pak Budi bilang, ya memang saya tidak paham, saya kurang menguasai sehingga saya lalai untuk meneliti dari hari ke hari, jam per jam. Karena sistem informasi itu berubah dalam hitungan detik. Sementara dia adalah menteri di dalam pusat saraf informasi nasional kan. Jadi dia mesti katakan bahwa saya memang salah karena saya tidak terlatih untuk selalu ada beeper di dalam otaknya itu bahwa ini masalah. Ini kan
kejanggalan awal ketika beberapa departemen merasa ini kok kami belum diizinkan untuk bikin data sendiri ya, termasuk bahkan imigrasi yang lebih dahulu menerima prinsip pendataan itu justru yang dihack lebih awal tuh. Jadi mestinya sinyal dari awal itu, apalagi yang diberikan oleh lembaga Sandi bilang bahwa itu dalam 1-2 minggu ke depan ini akan ada serangan karena di Amerika, di Eropa udah ada hacker baru itu. Jadi sebetulnya Pak Budi terlalu fokus pada upaya menyelamatkan Jokowi, bukan menyelamatkan sistem informasi kita tuh. Itu kritik saya pada Pak Menteri Kominfo. Nah karena itu yang paling masuk akal kalau beliau mengundurkan diri, lalu hacker juga merasa oke, ya udah ada pertobatan itu, kita nggak mau uji 2 kali itu. Tapi kalau masih ada di situ, dia hacker bilang gua tahu lu nggak paham apa, gua kerjain lagi lu minggu depan. Jadi itu intinya sebetulnya. Nah itu yang kita sebut wisdom dari seorang menteri untuk mundur karena ini masalah publiknya luar biasa akibatnya tuh, panjang ekornya. Ya, ya, ya. Iya, saya kira sebenarnya dari sisi intelijen tuh memang biasa peringatan-peringatan semacam itu mereka sudah bisa mendeteksi, harusnya diambil langkah-langkah langkah-langkah pengamanan gitu yang lebih detail. Tapi kalau kita baca pernyataan-pernyataan dari para ahli IT, ini pun juga dengan anggarannya cukup besar, ternyata kemudian peralatannya cuma kaleng-kaleng saja begitu, pakai barang gratisan pengamanannya. Ini kan penting juga untuk diaudit. Satu, apakah kemungkinan ada dugaan orang dalam terlibat? Yang kedua, apakah kemudian juga ada penyelewengan dalam soal penggunaan anggaran itu? Sebenarnya anggaran yang digunakan untuk peralatan yang memang betul-betul memadai, tapi kemudian dicarikan dengan barang gratisan. Itu semua yang ada di media massa minggu ini itu menginginkan saudara Menko Info itu, Menteri Informasi ini mundurkan diri aja tuh. Sorry, sang menteri itu. Ya. Sang menteri ini mundurkan diri aja. Kan banyak orang yang bisa gantiin dia tuh. Mungkin yang paling patut menggantikan Pak Budi ini adalah Dirjen Imigrasi karena dia yang justru bisa lakukan langkah tepat sehingga yang paling pulih duluan adalah soal keimigrasian tuh, karena dia juga punya backup sistem otonom gitu. Jadi kalau terjadi pergantian pemimpin dari Budi ke Hilmi gitu, itu lebih mudah orang percaya karena secara kapasitas kan Dirjen Imigrasi itu anak ITB itu yang ngerti soal teknologi dan profesional tuh, bukan datang dari partai politik. Jadi saya ingin supaya Dirjen Imigrasi dilantikan jadi menteri supaya hacker ngerti bahwa dia berhadapan dengan seseorang yang paham tentang sistem informasi kan. Itu juga semacam dorongan atau siapapun itu yang kan kita nggak lihat siapa di antara kabinet yang bisa menggantikan Pak Budi sebagai menteri Kominfo kan. Jadi sekali lagi harus ada keterangan lebih tegas dari Presiden Jokowi itu. Tentu saja secara politis Pak Jokowi memerlukan Pak Budi di bidang informasi untuk mengendalikan opini publik atau untuk mengintai akun-akun yang membahayakan dinasti Jokowi. Kita bisa duga secara teknis itu sebetulnya. Kenapa Pak Budi sebagai ketua projo ditaruh di situ? Nah sekarang terjadi hal yang memang sudah bisa kita duga. Bahwa kemampuan ketua projo itu adalah melakukan politicking, bukan melakukan mapping terhadap hacker. Kan itu bedanya. Ya. Jadi kalau Pak Jokowi mau menjadikan menteri, ya silakan cari tempat lain lah, bukan di situ tempatnya, kira-kira gitu ya. Iya, mesti ada tempat lain buat Pak Budi di situ. Itu akhirnya orang lihat bagaimana kelakuan Jokowi itu taruh orang sembarangan itu, orang yang bermutu justru dipindah-pindahin untuk hanya kepentingan untuk mengendalikan informasi. Ternyata informasinya justru yang jadi kacau karena dengan mudah diterobos oleh seorang yang lebih berpengetahuan, itu si hacker. Oke, baik, makasih Bung Rocky ya. Kita nolkan semuanya. Yes, ya. Thank you.